Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah para jamaah qanifiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ibadah maghrib ini setiap malam Selasa kita kembali melanjutkan bahasan kita dari pembahasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram. Kita masih berada dalam kitab sholat, bab sholat Jumat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita bahas beberapa hal, di antaranya tentang masalah surat yang Nabi SAW dibaca, yaitu ketika khutbah Jumat, yaitu surat Qaf. Itu yang sering beliau ulang-ulang materinya. Kemudian wajib berdiam ketika imam itu berkhutbah. Wajib diam ketika imam itu berkhutbah di dua khutbahnya. Kemudian di hadis ke-12 dalam bab ini disebutkan tentang hukum sholat tahiyatul masjid ketika imam itu sedang berkhutbah. Dan sekarang kita membahas tentang masalah bacaan surat yang dibaca ketika sholat Jumat. Bacaan surat yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat Jumat. Hadis 457 atau 13 dari bab sholat Jumat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jumu'ati suratal jumu'ati wal munafiqin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca surat Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam sholat Jumatnya. Sekali lagi dikatakan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW itu biasa membaca dua surat, yaitu surat Jum'ah dan yang kedua adalah surat Al-Munafiqun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis juga dari riwayat Muslim yang sama dari An-Nu'man bin Bashir. Kana yaqra'u fil 'aidain wa fil jumu'ati. Nabi SAW itu biasa membaca dalam dua salat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga dalam salat Jumat dua surat, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, dan Hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Abbas dan hadis Nu'man bin Bashir, yang pertama dianjurkan membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafiqun setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah pada sholat Jum'ah. Dianjurkan atau disunahkan membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafiqun setelah Al-Fatihah pada sholat Jum'ah.
Kenapa dianjurkan membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafikun? Dijelaskan kalau yang pertama surat Jum'ah kaitannya jelas dengan sholat Jum'at. Kalau surat Jum'ah itu kaitannya jelas dengan sholat Jum'ah, karena dalam surat tersebut Allah memerintahkan untuk segera dilaksanakannya khutbah dan sholat Jum'at, karena di dalamnya itu ada zikir pada Allah. Dan juga dijelaskan untuk meninggalkan jual beli ketika sudah dikumandangkan azan kedua, kalau azannya itu 2 kali. Meninggalkan jual beli itu lebih baik daripada kita terus meneruskan jual beli tersebut. Karena dari sholat Jumat itu memiliki pahala yang lebih besar. Sedangkan surat Al-Munafikun, kalau tadi sholat Jumat kaitannya pas gitu dengan surat Jum'ah, itu kaitannya pas dengan sholat Jum'ah. Diperintahkan untuk hadir sholat Jumat dan semacam meninggalkan jual beli. Nah, kalau surat Al-Munafikun untuk memperingatkan agar tidak memiliki sifat-sifat munafik, agar tidak memiliki sifat-sifat kemunafikan, dan diperintahkan untuk bertobat. Karena yang hadir pada sholat Jumat tentu saja adalah banyak orang, sehingga kalau dijelaskan tentang sifat-sifat orang munafik seperti ini menunjukkan keutamaan. Jadi sebagaimana dikatakan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, karena Rasulullah SAW mimma yaqra'u fi sholatil Jum'ah bil Jum'ah. Rasulullah SAW itu biasa membaca pada sholat Jum'ah dengan surat Jum'ah. Fayahduru bihil mu'minin. Ini supaya memotivasi orang-orang beriman untuk hadir. Wasaniyah bi suratil munafikin, dan yang kedua yang beliau baca adalah surat Al-Munafikun. Fayuhza'u bil munafikun. Ini supaya menakut-nakuti orang munafik yang banyak hadir ketika itu. Dan sekali lagi yang namanya munafik itu yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Atau sifat munafik secara umum itu adalah antara lahir dan batin itu berbeda. Antara lahir dan batin itu berbeda. Kemudian faedah yang lainnya lagi, disunahkan membaca di keadaan yang lain. Disunahkan membaca di keadaan yang lain. Pada rakaat pertama surat Al-A'la setelah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama surat Al-A'la setelah Al-Fatihah. Lalu pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah setelah Al-Fatihah pula. Alasannya kenapa dibacakan surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la? Di sini dijelaskan oleh para ulama, karena di dalam surat tersebut menegaskan penetapan tauhid dan mengagungkan Allah. Dan ingat akan alam akhirat. Dan ingat akan alam akhirat. Adapun surat Al-Ghasyiyah itu mengingatkan tentang hari kiamat. Dan akibat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir.
Dan juga dalam surat Al-Ghasyiyah dijelaskan tentang tafakkur pada makhluk-makhluk Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cobalah kalian lihat pada unta bagaimana ia itu diciptakan. Diajarkan situ untuk merenungkan makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan. Nah, jadi kesimpulannya itu surat-surat yang dibaca. Bisa kita baca kadangkala surat Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Surat Jumu'ah pada rakaat pertama, surat Al-Munafikun pada rakaat kedua. Dan yang dimaksudkan sini adalah dibaca utuh. Ya, yang dimaksudkan sini adalah dibaca utuh. Sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau katakan, ya kalau diperintahkan seperti itu ya dibaca utuh. Dan beliau tidak suka, atau beliau katakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah motong-motong tengah kemudian lanjut sampai akhir. Ya, motong-motong di tengah ayat atau di tengah surat, dari tengah itu lanjut sampai akhir. Biasanya beliau kalau baca, Nabi SAW baca ya utuh. Surat Jum'ah yang dibaca berarti surat Jum'ah secara utuh dari ayat pertama sampai terakhir. Kalau surat Al-Munafikun juga dari ayat pertama sampai terakhir. Begitu juga untuk surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi pembahasan berikutnya. Salat Jum'ah jadi gugur bila bertemu dengan salat Id. Salat Jum'ah itu jadi gugur bila bertemu dengan salat Id. Yaitu hadisnya dari Zaid bin Arqam. Hadisnya ini dari Zaid bin Arqam. Ia mengatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Aid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat Aid. Summa rakhasa fil Jum'ah. Kemudian beliau rakhasa fil Jum'ah. Beliau beliau memberi keringanan untuk salat Jum'ah. Jadi tadi pagi sudah salat Aid, kemudian ini juga bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau memberi keringanan untuk tidak salat Jumat. Faqal, maka Nabi SAW itu mengatakan, man syaa ayyusalliya falyusalli. Siapa yang mau salat ya monggo salat. Siapa yang mau salat ya monggo silakan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Tirmizi. Berarti yang diriwayatkan itu adalah Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i. Kemudian ditambah dengan Musnad Imam Ahmad. Dan wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Intinya hadis ini punya berbagai macam penguat dan bisa kita pakai ketika itu. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama, bila sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi yang telah sholat Id diberi keringanan untuk tidak sholat Jum'ah. Diberi keringanan untuk tidak sholat Jum'ah. Alasannya karena ketika itu bertemu 2 Id pada satu hari. Sholat Id itu Id yang pertama, sholat Jumat Id yang kedua. Maka karena ini 2 Id, ya tentu saja bisa digabung ketika itu. Faedah yang kedua, siapa saja yang tidak sholat Jum'ah
dan telah sholat id di pagi harinya, hendaklah mengganti dengan sholat zuhur. Hendaklah mengganti dengan sholat zuhur. Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Berarti kalau dia tidak hadiri jamaah sholat Jumat, maka dia mengerjakan sholat zuhur meskipun sendirian. Namun menghadiri sholat Jumat tetap lebih afdal. Sebagian ulama seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar itu menyatakan bahwasanya kalau orang itu sudah sholat Id, maka dia gugur sholat Jumat dan dia tidak ada kewajiban untuk mengganti dengan sholat zuhur. Perlu dipahami, pendapat ini juga dibantah oleh ulama yang sama di zamannya, yaitu di negeri yang sama pula dari Yaman. Itu oleh Muhammad bin Ismail al-Amir as-Sun'ani, oleh Imam as-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Imam as-Sun'ani ini membantah perkataan dari Asy-Syaukani, sama-sama dari Yaman. Di antara alasannya, kenapa sholat zuhur tetap ada kalau sholat Jumat tidak dilakukan? Ya, di sini bisa tulis alasannya. Kenapa sholat zuhur tetap ada ketika sholat Jumat itu tidak dilakukan? Yang pertama, karena waktu sholat itu tetap 5 waktu. Ya, kata As-Sun'ani itu waktu sholat tetap 5 waktu. Seandainya sholat Jumat ini jadi tidak dikerjakan dan zuhur tidak dikerjakan, berarti sholatnya jadi berapa waktu? 4. Dalam sejarah tidak ada sholat itu jadi 4. Ya, dalam sejarah itu tidak ada sholat itu jadi 4 waktu, tidak ada. 5 ya tetap 5. Yang ada boleh kita jamak. Ya, yang ada itu boleh kita jamak sholat. Kemudian yang kedua, sholat Jumat dan sholat zuhur, jika salah satu sudah dipilih, maka yang lain jadi gugur. Jika salah satu sudah dipilih, maka yang lain itu jadi gugur. Berarti kalau sudah pilih sholat Jumat, maka tidak perlu lagi sholat zuhur. Ya, kalau sudah pilih sholat Jumat, maka tidak perlu lagi sholat zuhur. Tidak ada double di situ. Begitu juga kalau orang itu tidak sholat Jumat, pilih sholat zuhur, ya sudah, ketika itu tidak mungkin gugur dua-duanya. Sama seperti tayamum dan wudu. Ya, tayamum dan wudu, kalau sudah pilih wudu maka tidak ada tayamum. Ya, namun tidak boleh ada, tidak ada dua-duanya, tidak boleh. Dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum tidak boleh. Kalau ketika itu dia mampu dan ada air atau ada debu ketika itu. Anggapannya seperti tadi. Nah, perkataan dari Asy-Syaukani ini bersumber dari perkataan Atha bin Abi Rabbah dan juga hadis dari Ibnu Az-Zubair, namun dalilnya tidak tegas. Cuma didiamkan saja sholat zuhur belum tentu. Ataupun Ibnu Az-Zubair itu tidak melakukan sholat zuhur sama sekali. Boleh jadi Ibnu Az-Zubair yang menerangkan tentang hadis tadi, dia sholat zuhur di rumah, namun dia tidak menyebutnya. Kemudian faedah yang lainnya, tetap bagi imam-imam masjid untuk mendirikan sholat Jum'ah. Tetap bagi imam-imam masjid untuk mendirikan sholat Jum'ah. Jadi tidak boleh dia bilang sekarang kita libur saja sholat Jum'ah.
Ya, jadi tidak boleh masjid umumkan. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah sholat Id, sholat Jumat libur. Ya, enggak boleh. Ini para ulama katakan wa yabqi li aimatil jawami iqamatul jum'ah liyahduraha malam yusallil Id. Hendaklah para imam masjid jami tetap mendirikan sholat Jum'ah biar yang tadi tidak hadir sholat Id bisa hadir untuk sholat Jum'ah. Begitu juga mungkin ada orang yang sudah sholat Id pingin nambah kebaikan lagi, pingin nambah pahala lagi, ya sudah dia sholat Jumat lagi. Karena sebagian ulama itu mewajibkan sholat Jum'ahnya itu pada imamnya. Imam tetap laksanakan sholat Jum'ah, tidak gugur. Jadi faedah yang bisa kita ambil seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-16 atau 460 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tentang sholat sunnah setelah Jumat. Ya, tentang sholat sunnah setelah Jumat. Abu Hurairah itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata," jika salah seorang di antara kalian telah salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an. Maka lakukanlah salat setelahnya 4 rakaat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan disunahkan, yang pertama hadis sunahkan melakukan sholat ba'da Jum'ah 4 rakaat. Disunahkan melakukan sholat ba'da Jum'ah 4 rakaat. Faedah yang kedua, 4 rakaat ini berlaku bagi yang sholat sunnah di masjid, begitu pula yang sholat sunnah di rumah setelah Jum'ah. Jadi yang lakukan di masjid di 4 rakaat disunahkan. Ketika pulang ke rumah juga 4 rakaat seperti itu. Kalau dia memilih di masjid dia bisa pilih 4 rakaat. Kalau dia memilihnya di rumah juga tetap 4 rakaat. Sebagian ulama katakan kalau pilih di masjid itu 4, namun kalau pilih di rumah itu jadi 2. Nah, pendapat yang lebih tepat ini juga dijadikan pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau katakan tidak seperti itu. Tetap hadis tadi dipahami, ini sholatnya mau di masjid tetap pilih 4, mau di rumah juga tetap pilih 4. Faedah yang ketiga, dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa beliau menyatakan sholat pada Jum'ah itu 2 rakaat. Sholat pada Jumat itu 2 rakaat. Cara mengkomprominya kata Imam Nawawi ketika menjelaskan di sini dalam Syarah Sahih Muslim, cara mengkomprominya kita katakan 2 rakaat itu paling ringan. Namun lebih bagus kerjakan dengan 4 rakaat. 2 rakaat kalau kita mungkin sibuk repot, ya sudah 2 rakaat saja, paling ringan itu. Di salat pada Jumat. Namun kalau dengan 4 rakaat itu lebih afdal. Nah, sebagian ulama tadi karena dalam hadis Ibnu Umar ini disebutkan wa rakaataini ba'dal jum'ah fi baitihi. Nabi SAW melakukan sholat ba'da Jumat itu 2 rakaat di rumahnya. Maka tadi yang saya sebutkan, kalau di masjid itu lakukan 4, kalau di rumah itu lakukan 2. Namun pendapat Imam Nawawi itu katakan
pokoknya di rumah atau di masjid itu sama. Yang dimaksud Nabi SAW itu sholat di rumah itu 2 rakaat, itu menunjukkan keringanan. Ya, yang mau lakukan 2 ya monggo silakan 2. Namun yang lebih bagus itu adalah 4. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dipilih juga oleh Imam Asy-Syaukani, memilih dengan pendapat yang kami sebutkan terakhir tadi. Faedah yang lainnya, tetap sholat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Tetap sholat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Maka kalau kita mau milih tadi, ya pokoknya 2 atau 4, ya taruhlah kita pilih 4, 4-nya kita lakukan di rumah. Namun kalau dilakukan di masjid ya kadangkala atau ada urusan penting, itu tidak ada masalah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, nah sekarang bagaimana melakukan sholat 4 rakaat tadi? Menurut Imam Syafi'i dan jumhur atau mayoritas para ulama, 4 rakaat tadi dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, memilih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalilnya dalam hadis disebutkan sholatun nahari masna masna. Sholat sunnah yang dilakukan di siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagian ulama katakan ya kita maknai secara tekstual, kalau sebut 4 ya 4 berarti 4 sekaligus. Ini seperti dipilih. Jadi 4 sekaligus kemudian sekali salam. Ini dipilih oleh ulama Zahiriyah, oleh Ishaq bin Rohuyah, dipilih juga oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nail Awtar, di mana mereka mengatakan mengamalkan secara tekstual, letterlek, zahir seperti itu lebih bagus daripada kita tafsirkan dengan yang lainnya. Ya, dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan ya dalam masalah ini ada toleransi besar. Artinya siapa yang sholat dengan sekali salam, 4 rakaat sekali salam, maka itu dibolehkan. Dan ketika itu dia mau tasyahud dengan sekali tasyahud berarti terakhir langsung, atau 4 itu dengan 2 kali tasyahud juga dibolehkan, karena hadisnya itu mutlak. Namun yang paling bagus tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang itu tentang sholat ba'da Jumat. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 17 dalam bab ini atau 461 tentang masalah kalau kita mau sholat sunnah setelah Jum'ah itu hendaklah memisah antara sholat wajibnya dan sholat sunnah. Memisahnya di sini bisa dengan zikir, atau memisahnya adalah dengan pindah tempat. Jadi di sini kita sholat Jumatnya, untuk sholat sunnah pindah tempat, dibedakan antara yang wajib sholat Jumat tadi dengan yang sunnah sholat ba'da Jum'ah. Nah hadis ini sebenarnya membicarakan tentang sholat Jum'ah, namun para ulama itu globalkan. Ini berlaku kalau melaksanakan sholat sunnah seperti itu. Ya, kalau melaksanakan sholat sunnah seperti itu. Kalau kita sholat wajib, ya sholat wajibnya itu rampung, selesai, maka kalau melakukan sholat sunnah dipisah. Pemisahannya ada 2 cara, nanti disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama dengan zikir. Jadi kalau kita sudah zikir boleh sholat di tempat. Namun kalau kita mau langsung, wah repot, ada urusan, maka pindah tempat. Biar dibedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Jadi tidak dikatakan itu bersambung. Baik, kita lihat hadisnya dari As-Sa'ib bin Yazid. Anna Muawiyah qala lahu, bahwasanya Muawiyah itu mengatakan kepadanya. Jadi para sahabat yang saling menasihati, kalau ada yang keliru, ada yang salah, mereka saling menasihati.
Karena masing-masing menginginkan pada yang lain itu kebaikan. Muawiyah itu berkata padanya, "Iza sholaital jum'ata fala tasilha bi sholatin." Wahai Sa'ib, dia berkata kepada As-Sa'ib tadi, "Wahai Sa'ib, kalau engkau itu sholat Jum'ah, maka janganlah sholat kecuali engkau itu pisah." Ya, sekali lagi dia katakan, jika engkau mau sholat Jum'ah, fala tasilha bi sholat, maka janganlah sambung dengan sholat yang lainnya. Artinya sholat Jum'ah dengan sholat sunnah hendaklah itu dipisah. Jangan disambung. Hatta takallama, hendaklah engkau pisah sampai engkau itu berbicara. Berbicara di sini bentuknya adalah zikir, yaitu membaca zikir ba'da sholat. Kemudian yang kedua, au takhruja, atau engkau keluar. Fa inna Rasulullah SAW amarna bizalik, karena Rasulullah SAW itu memerintahkan kami seperti itu. Yaitu kata Muawiyah, Nabi SAW memerintahkan alla nusila solatan bi solatin hatta natakallama au nakhruja. Rasulullah SAW itu melarang kami menyambung solat dengan solat yang lainnya. Maksudnya solat wajib dengan solat sunnah sampai kami itu ngobrol dulu. Di antara bentuknya juga zikir, atau kami itu keluar. Ya, keluar di sini bentuknya juga bisa dengan pindah tempat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama, diperintahkan sini dalam kurung disunahkan. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya, bukan wajib. Hendaklah memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Yaitu bisa dengan beberapa cara. Memisahnya di sini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan zikir sesudah sholat. Yang pertama dengan zikir sesudah sholat. Yang kedua dengan ngobrol. Dia juga sudah dikatakan misalnya dia ngobrol dengan orang lain gitu. Kemudian yang ketiga bisa dengan berpindah tempat. Ini posisinya di sini, pindah ke sebelah kanan atau sebelah kirinya. Tujuannya untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Tujuannya untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Juga ada tujuan lainnya. Juga ada tujuan yang lainnya, yaitu untuk memperbanyak tempat sholat. Untuk memperbanyak tempat sholat. Karena Allah katakan dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari ini bumi itu akan membicarakan perbuatan-perbuatan manusia di atasnya. Jadi dia lakukan di tempat ini itu apa, dia lakukan di tempat ini lagi itu apa. Berarti makin banyak tempat yang dia pindah-pindah untuk ibadah, berarti kan makin banyak yang dukung. Nah, ini disebutkan langsung seperti ini juga oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan faedah zikir. Ketika faedah zikir itu disebutkan, kita zikir itu di mana saja, menunjukkan bahwasanya makin banyak tempat yang jadi saksi. Di atas motor zikir, di atas mobil itu zikir, ketika berjalan zikir. Makin banyak yang tempat jadi kita berzikir, makin banyak yang jadi saksi ketika itu. Tadi itu pindah tempat ya. Itu tadi yang pertama pemisahnya dengan satu, dengan berbicara, dengan zikir. Yang kedua berbicara, ngobrol. Yang ketiga dengan pindah tempat. Yang keempat
Ada lagi yang keempat di sini, ini yang lebih sempurna, dikatakan oleh Abdullah Fauzan, yang lebih sempurna yaitu mengerjakan sholatnya di rumah, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Dan ini lebih afdal seperti disebutkan tadi, karena Nabi katakan juga dalam hadis yang lain, ya sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas shalah salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian, karena sebaik-baik salat adalah salat di rumah, kecuali untuk salat wajib. Salat wajib laki-laki itu di masjid. Dan faedah yang berikutnya, ini tidak berlaku untuk sholat Jumat saja, namun berlaku untuk setiap sholat. Faedah yang lainnya lagi, adapun menyambung atau tidak memisah atau tidak pindah tempat, untuk sholat sunnah dan sholat sunnah itu tidak masalah. Artinya kita misalnya di sini masuk sholat tahiyatul masjid, di tempat itu lagi kita sholat qobliyah isya misalnya, atau qobliyah maghrib, atau qobliyah subuh, itu enggak masalah. Tidak mesti pindah tempat. Ini berlaku cuma apa? Untuk memisah antara wajib dan sunnah. Sedangkan ulama yang lainnya katakan tetap untuk yang sholat sunnah juga bagusnya pindah tempat. Alasannya cuma karena ingin memperbanyak tempat untuk sholat. Ya, karena ingin memperbanyak tempat untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita ada bahas tentang adab-adab untuk menghadiri sholat Jumat. Baik, sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan sholat yang bertepatan sama sholat Jumat itu, sholat Jumatnya kata Rasulullah boleh tidak dikerjakan. Tapi kita juga bilang kalau sholat Jumat itu tetap harus diadakan. Iya. Kalau misalkan suatu daerah masyarakatnya semua berpegang pada perkataan Rasul, apakah ini artinya sholat Jumat itu menjadi fardu kifayah, dan jika semua masyarakat tidak melakukan, apakah semuanya menjadi dosa Ustaz? Yang kedua kan boleh di luar tema boleh. Saya mau bertanya tentang hukum nazar Ustaz. Yang pertama, apakah nazar boleh dilakukan? Bagaimana kalau nazar dilakukan terlalu sering? Yang kedua, apakah ada balasan pahala dari perbuatan nazar tersebut? Terima kasih. Untuk yang kedua, nazar itu para ulama rinci, bedakan antara hukum mengucapkan nazar dengan hukum menunaikan nazar. Kalau mengucapkan nazar, pendapat yang paling kuat hukumnya makruh. Artinya baiknya tidak diucapkan. Apalagi kalau nazarnya yang dimaksudkan di sini adalah nazar yang ada syarat. Kalau saya, ya Allah, kalau saya, dia bersumpah demi Allah, kalau saya itu lulus masuk PNS, saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Itu berarti nazarnya pakai syarat. Kenapa dikatakan makruh? Sebagian riwayat menyebutkan ini seakan-akan memaksa Allah. Kalau Allah itu tidak kabulkan, dia tidak mau ibadah. Kalau Allah kabulkan, dia mau ibadah. Maksa Allah. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan ini hanya keluar dari orang yang pelit. Dikabulkan dulu baru dia mau ibadah. Kalau sedekah dia mau sedekah kalau nazarnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak mau sedekah, berarti pelit. Maka Nabi SAW katakan nazar itu cuma keluar dari orang yang pelit. Maka mengucapkannya hukumnya makruh. Namun kalau sudah terlanjur diucapkan, wajib untuk dipenuhi. Ya, wajib untuk dipenuhi. Nah, kemudian untuk yang pertama tadi, kalau misalnya masyarakat memilih tidak mengerjakan sholat Jumat sama sekali, berarti semuanya ganti dengan sholat zuhur. Dari satu sisi ada pendapat yang memilih seperti itu, boleh meninggalkan. Karena ada sebagian pendapat yang katakan imam pun itu jadi gugur untuk sholat Jumat. Berarti imam juga ganti sholat zuhur. Namun yang lebih bagus, ini yang lebih bagus, pendapat yang mengatakan imam tetap mengadakan sholat Jumat. Imam tetap mengadakan sholat Jumat, walaupun ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada yang lain?
Ya. Ini agak keluar dari imam. Kalau hukumnya imam setelah salam terus dia menghadap ke makmum itu Hukumnya sunnah. Jadi bagi setiap imam disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat wajib itu beliau mengarah ke hadapan para jamaah. Ada di antara tujuannya untuk memperhatikan kondisi jamaah, ada yang hadir atau tidak. Dan tentang masalah ini sampai para ulama punya pembahasan Nabi SAW itu hadap jamaah itu putar ke kanan apa putar ke kiri. Ya, itu ada bahasan tersendiri disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ini mau putar kita balik kanan atau balik kiri. Sampai ulama bersisi pendapat dalam masalah itu. Ini balik kanan yang lebih afdol. Ini ada yang katakan balik kiri lebih afdol. Ya, ada yang katakan ya sudah mau balik kanan mau balik kiri ya juga sama saja. Yang penting tujuannya untuk lihat jamaah seperti itu. Jadi ada tuntunannya seperti tadi. Ya, terakhir. Jika saya pasal farda lalu melaksanakan sholat jamaah takdim qashar Ya. terus saya ingin melakukan sholat sunnah witir. Jamak takdim qashar pada maghrib. Ya. Pas sholat pas waktu maghrib. Ya. Gitu. Lalu jika saya ingin melakukan sholat sunnah witir itu saya lakukan langsung setelah itu atau Bisa lakukan langsung setelah sholat isya. bisa? Iya. Karena sholat isyanya sudah dilakukan maka sholat witirnya dilakukan setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita mudah-mudahan diberi istiqomah untuk bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih dalam pembahasan sholat Jumat dalam kitab sholat. Pembahasan terakhir kita membahas tentang hadis 17 dalam bab ini atau 461 dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang disyariatkan ya kalau ingin melaksanakan sholat sunnah setelah sholat wajib agar memberi selang waktu atau memberi pemisah. Artinya bisa dengan zikir atau kalau memang terburu-buru ingin melaksanakan sholat sunnah setelah sholat wajib maka pindah tempat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muawiyah ketika ia menegur As-Sa'ib bin Yazid. Nah, sekarang kita bahas aturan sholat Jumat yang lainnya, yaitu perintah atau keutamaan mandi sampai pada diam saat khutbah Jumat. Keutamaan mandi sampai pada diam pada khutbah Jumat. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala summa atal jum'ah fa shallama qaddara lahu summa ansata hatta yafruqal imamu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam." Siapa yang mandi, artinya mandi untuk sholat Jumat, kemudian dia mendatangi sholat Jumat,
lalu ia melaksanakan sholat yang ia mampu. Jadi ketika datang sholat Jumat, hadir menunggu sholat, dia kerjakan sholat sunat terlebih dahulu. Summa ansota, kemudian dia diam. Dia diam sampai imam selesai dari khutbahnya. Dia diam sampai imam selesai dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu, kemudian dia melaksanakan sholat Jumat bersama imam. Maka keutamaannya akan diampuni dosa ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara Jumat yang itu dan Jumat yang lainnya, ditambah dengan ampunan untuk 3 hari. Jadi Jumat yang 1 dan Jumat yang lainnya berarti 7 ditambah 3 jadi 10. Jadi mendapatkan ampunan dosa untuk 10 hari. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama, hadis tadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis 462 ini atau 18 dari bab ini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, diperintahkannya mandi Jumat ketika ingin menghadiri sholat Jumat. Dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, mandi Jumat hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dan sebagian ulama menganggapnya wajib. Intinya sebisa mungkin apapun keadaannya berusaha untuk mandi Jumat. Dan dia diantara mandi-mandi yang sunnah menurut jumhur ulama. Kemudian faedah yang kedua, ketika menunggu imam berkhutbah, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah semampunya sampai imam naik mimbar. Dan dicatatkan di sini jumlah rakaatnya tidak terbatas. Kan dikatakan tadi dalam hadis, fasalla ma qaddara lahu. Lakukanlah sholat semampunya. Jadi lakukan 2 rakaat, rampung, berdiri lagi 2 rakaat lagi, rampung, berdiri lagi 2 rakaat lagi, rampung, sampai imam itu naik mimbar untuk berkhutbah. Dan tambah catatan lagi, yang dilaksanakan adalah sholat sunnah mutlak. Artinya bukan disebut sholat sunnah qobliyah Jum'ah, bukan. Ya, sholat sunnah mutlak itu artinya tidak dibatasi. Pokoknya asal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus seperti itu. Jadi tidak masuk dari qobliyah Jum'ah. Namun berkaitan di sini imam tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tadi. Imam tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tadi. Artinya Nabi SAW tidak anjurkan dari sisi perkataan beliau ataupun contoh praktek beliau ketika ingin melaksanakan sholat Jumat. Imam itu dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat tadi sampai dia naik mimbar sendiri, tidak. Dan yang paling bagus, imam itu ketika datang langsung naik mimbar.
Ya, imam itu ketika datang langsung naik mimbar. Perlakuannya berbeda dengan jamaah. Dan inilah pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Faedah lainnya lagi, sholat Jumat tidak memiliki sholat sunnah qobliyah dengan jumlah rakaat tertentu. Artinya tadi seperti kami sebutkan, yang dimaksud sini adalah sholat sunnah mutlak, bukan disebut dengan sholat sunnah qobliyah Jumat. Jadi niatannya kita sholat sunnah saja. Sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat rampung salam, 2 rakaat lagi berdiri lagi rampung salam, 2 rakaat berdiri lagi rampung salam, seterusnya seperti itu. Bisa jadi 6 rakaat, bisa jadi totalnya 8, bisa jadi 10, 12 seterusnya. Kemudian di sini juga menunjukkan perintah untuk diam saat mendengar khutbah Jumat. Perintah untuk diam saat mendengar khutbah Jumat. Lalu faedah yang lainnya lagi, jika ada yang melakukan amalan berikut, ya, bisa mendapatkan ampunan dosa ketika melakukan amalan-amalan berikut untuk sholat Jumat. Ya, bisa mendapatkan ampunan dosa ketika melakukan amalan-amalan berikut. Yang pertama, mandi. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah sampai imam naik mimbar. Yang ketiga, diam saat imam berkhutbah. Kemudian yang keempat, sholat Jumat bersama imam. Yang keempat, sholat Jumat bersama imam. Nah, jika melakukan 4 amalan ini, maka akan mendapatkan ampunan dosa. Nah, jika melakukan amalan ini, maka akan mendapatkan ampunan dosa. Mandi, lalu datang untuk sholat Jumat, dia lakukan sholat sunnah dulu. Yang kedua, yang ketiga diam saat mendengar khutbah. Yang keempat, melaksanakan sholat Jumat bersama imam. Kemudian faedah yang lainnya lagi, menurut jumhur atau kebanyakan ulama, ampunan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ampunan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar bisa terhapus jika seorang itu bertobat. Sedangkan dosa besar bisa terhapus jika seorang itu bertobat. Nah, kenapa tadi kok terbatas pada dosa kecil menurut jumhur ulama? Mereka berdalil dengan hadis as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Di antara salat yang 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ampunan di sini berarti tidak termasuk dosa besar. Berarti selain itu yaitu dosa-dosa kecil. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat amalan-amalan semacam tadi, mandi, diam, melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat, dan ketika itu sholat Jumat bersama imam, Ibnu Taimiyah katakan bisa pula amalan-amalan seperti tadi itu menghapuskan dosa-dosa besar. Ya, bisa juga menghapuskan dosa-dosa besar. Atau kita lihat saya perkataan Imam Nawawi katakan kita berharap bukan hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni, namun juga dosa-dosa besar. Kita berharap dengan amalan-amalan tadi bukan hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni, namun juga dosa-dosa besar.
Yaitu dosa besar tadi juga diampuni, maksudnya diperingan. Nah sekarang hadis yang berikutnya tentang waktu terkabulnya doa di hari Jumat. Kapankah waktu terkabulnya doa di hari Jumat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ati, yaitu Rasulullah menyebut pada hari Jumat, disebut fihi sa'atun la yuwafiqu wa abdul muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa atahu iyyahu. Di hari Jumat itu ada satu waktu yang jika seorang hamba muslim mencocokinya wa huwa qa'imun yusalli, dan ketika itu dia berdiri lantas melaksanakan sholat. Dan yang di sini yang dimaksudkan sini adalah waktu ini bukan pada saat waktunya sholat. Jadi di sini bukan pada saat waktunya sholat Jumat. Dia berdiri kemudian melaksanakan sholat, Allah, lantas dia meminta syai'an, sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang dia minta. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha, dan Nabi SAW bersyarat dengan tangannya yuqalliluha, bahwasanya waktunya itu cuma sebentar. Bahwasanya waktu tersebut itu cuma sebentar. Maksudnya di sini Nabi SAW ingin memotivasi. Kalau dikatakan sebentar, gunakan baik-baik waktunya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai terlewatkan. Karena disebut cuma sebentar. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat yang lainnya, dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifatun, waktunya itu cuma sedikit. Kemudian hadis juga kalau tadi dari Abu Hurairah, yang berikutnya hadis dari Abu Burdah, dari bapaknya. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Waktu tersebut adalah saat imam itu duduk, ketika khutbah berarti, sampai sholat itu selesai. Ketika imam itu duduk sampai sholat selesai. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Daruqutni menguatkannya annahu min qauli Abi Burdah. Namun Daruqutni mengatakan bahwasanya itu cuma perkataan dari Abu Burdah saja. Kemudian dikatakan lagi dalam riwayat berikutnya, wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Juga hadis berikutnya dari Jabir bin Abi Daud. An-Nasai itu berkata, annaha ma baina salatil asri illa ghurubisy syams. Waktunya antara waktu sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Waktunya dari waktu sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Lalu Ibnu Hajar mengatakan, wa qad ukhtulifa fiha ala aksara min 40 qawlan amlaituha fi syarh al-Bukhari. Intinya perselisihan pendapat untuk menentukan kapan waktu terkabulnya doa saat hari Jumat tadi itu lebih dari 40 pendapat. Ya, Imam Ibnu Hajar katakan ini lebih daripada 40 pendapat. Dan aku sudah jabarkan panjang lebar, aku tuliskan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada keterangan sedikit dari hadis, dikatakan fihi sa'atun. Artinya dari waktu hari Jumat itu ada waktu, satu bagian
waktu terkabulnya doa. Ya, ada waktu satu bagian terkabulnya doa saat itu. Namun kapan waktunya belum jelas. Cuma dikatakan pokoknya di hari Jumat ada satu waktu saat itu terkabulnya doa. Nah, ketika orang itu berdoa saat itu, bersengaja berdoa saat itu, maka doanya akan dikabulkan. Dan yang dimaksudkan tadi dia berdiri lalu sholat, ini bukan maksudnya melaksanakan sholat yang praktek sholat seperti kita praktekkan, namun dia berdiri kemudian untuk berdoa. Yusolli di sini maksudnya dia berdiri untuk berdoa saat itu. Nah sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan nanti saya akan sebutkan kapan waktu yang pasti untuk berdoa saat hari Jumat. Hadis ini menunjukkan hari Jumat adalah hari istimewa dibandingkan hari-hari yang lainnya dalam waktu sepekan. Hari Jumat itu adalah hari istimewa dibandingkan hari-hari yang lainnya dalam waktu sepekan. Kemudian faedah yang kedua, keistimewaan hari Jumat karena ada waktu terkabulnya doa saat itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dianjurkan untuk berdoa pada hari Jumat. Berdoa untuk urusan dunia maupun akhirat. Dan tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ada beberapa pendapat tadi dalam masalah ini. Lebih daripada 40 pendapat. Ibnu Qayyim menyebutkan sampai 43 pendapat. Namun ada, kalau kita mau ringkas, dan ini diringkas juga oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram ini, dari hadis-hadis yang ada, itu ada dua waktu. Ada dua waktu yang lebih kuat terkabulnya doa saat itu. Yaitu yang pertama, tadi sudah disebutkan dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Abu Burda tadi, walaupun dikatakan mauquf, perkataan Abu Burda. Yaitu yang pertama, dari duduknya imam saat khutbah sampai sholat Jumat selesai. Sampai sholat Jumat selesai. Dan kalau kita katakan seperti itu tadi, ini pas dengan hadis yang katakan tadi, waktunya cuma sebentar. Jadi tidak lama. Karena dikatakan tadi Nabi SAW itu berisyarat biyadihi, dengan tangannya yuqalliluha. Katakan bahwasanya berisyarat bahwasanya waktunya sedikit. Kemudian ada riwayat lagi yang disebutkan wahya sa'atun khafifatun, waktunya juga cuma sebentar. Maka lebih pas kata yang memilih pendapat yang pertama ini daripada pendapat yang kedua. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu setelah asar, setelah sholat asar
sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Ini seperti dalam hadis Abdullah bin Salam dan hadis dari Jabir bin Abi Daud, Indah Abi Daud. Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Dan ada riwayat dari Sa'id bin Mansur, dari Abi Salamah, dari Abdurrahman, bahwasanya orang-orang yaitu sahabat Rasulullah SAW itu biasanya berkumpul. Lalu mereka membahas waktu yang dikabulkannya doa pada hari Jumat tadi. Mereka berselisih pendapat, namun mereka tidak berselisih pendapat tentang waktu, yaitu pada akhir-akhir dari hari Jumat. Berarti setelah asar sampai matahari itu tenggelam. Kesimpulan yang paling bagus dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, setiap muslim itu hendaklah berusaha untuk berdoa. Ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan setiap muslim hendaklah berusaha untuk berdoa untuk urusan agama maupun dunianya di dua waktu tadi. Di doa itu dua waktu tadi, berarti apa tadi? Saat yang untuk duduk ketika khutbah sampai berakhirnya sholat Jumat, dan waktu antara setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Perbanyaklah doa pada dua waktu tadi dan harap-harap terkabulnya doa tersebut, dan doa itu tidak akan sia-sia insya Allah. Atau kita dapat katakan pokoknya seluruh hari Jumat juga, karena hadisnya tadi awalnya itu umum, ya, kemudian ada beberapa waktu yang disebutkan, ya, intinya pada hari Jumat secara keseluruhan itu waktu mustajabnya doa. Mau di pagi hari atau ketika imam itu sedang berkhutbah, ya, saat duduk, kemudian sampai Jumat itu selesai, kemudian di sore hari antara asar sampai maghrib, waktu keseluruhan intinya perbanyaklah doa ketika itu, karena waktunya cuma sebentar dan intinya tidak ditentukan secara spesifik waktu yang ada. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi tentang syarat jumlah jamaah untuk sholat Jumat. Yaitu ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Madati sunnah anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atan." Bahwasanya telah berlaku sunnah bahwa untuk sholat Jumat itu berlaku untuk 40 jamaah atau lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, ditegaskan oleh Ibnu Hajar sanad hadis ini dhaif. Berarti kalau sanad hadis ini dhaif, sudah selesailah pembahasan hadis ini, tidak jadi dipakai. Ya, selesailah pembahasan hadis ini, tidak jadi dipakai. Kesimpulannya, ada perbedaan pendapat para ulama tentang syarat jumlah jamaah sholat Jumat. Ada perbedaan pendapat tentang syarat jumlah jamaah sholat Jumat, maksudnya jumlah minimalnya. Pendapat pertama mengatakan sholat Jumat tidak sah kecuali dengan 40 jamaah minimalnya. Sholat Jumat tidak sah kecuali dengan 40 jamaah minimalnya.
Karena ketika ditanya tentang masalah membicarakan tentang jumlah jamaah sholat Jumat, satu hadis menyebutkan ditanya kam antum yauma izin, berapa kalian ketika itu, dijawab 40. Dan salah satu pendukung dalilnya adalah hadis tadi. Maka pendapat pertama ini dari ulama Syafi'iyah dan Hambali katakan 40 jamaah itu adalah syarat. Kurang dari 40 jamaah maka tidak ada sholat Jumat, berarti diganti dengan sholat zuhur. Ya, kalau kurang dari 40 jamaah tidak ada sholat Jumat, namun diganti dengan sholat zuhur. Kemudian pendapat yang kedua, yang kemarin kita sudah bahas hadisnya, yaitu 12. Sholat Jumat itu baru sah ketika dihadiri oleh 12 orang. Itu hadisnya yang kita sudah ulas. Dari hadis Jabir nomor 4 dalam bab ini. Dan pendapat yang paling kuat, ini pendapat yang terakhir, yaitu sholat Jumat sah sama seperti pelaksanaan sholat jamaah. Namun minimalnya 3 orang. Ya, minimalnya 3 orang. Namun ada ulama juga yang mengatakan 2. Namun yang paling bagus 3 lah minimal. Kenapa dipersyaratkan 3 tadi atau sama seperti jumlah jamaah biasa, kok tidak sampai 40? Di sini ada beberapa alasan. Beberapa alasan kenapa tidak disyaratkan 40 atau 12, kok cuma sampai 3 saja. Yang pertama, minimal arti jamak dalam bahasa Arab itu adalah 3. Minimal arti jamak dalam bahasa Arab itu 3. Dan di sini dipersyaratkan jamak atau plural. Itu karena dalam perintah ayat sholat Jumat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, dipakai alladzina. Alladzina ini dalam bahasa Arab adalah kata jamak, plural. Iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Fas'au juga di sini masih jamak. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk menyambut zikir pada Allah. Itu digunakan kata-kata yang jamak atau plural. Jamak dalam bahasa Arab itu kalimat atau kata atau jumlah mulai dari 2 ke atas. Jadi dari 3 ke atas. Jadi lebih daripada 2. Kemudian alasan yang kedua, jumlah 40 itu bukan jadi syarat, karena Nabi SAW tidak menerangkannya. Seandainya itu syarat, tentu harus Nabi SAW katakan tegas, jumlah sholat Jumat kalian harus 40. Tidak 40 maka tidak sah. Namun tidak ada hadis tegas yang menyebutkan seperti tadi. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis yang kita sudah bahas, yang saya sebutkan tadi, yaitu yang menyebutkan sholat Jumat ketika itu dihadiri cuma dengan berapa orang? 12 orang. Saat ada unta yang bawa barang dagangan dari Syam itu datang dan Nabi SAW itu sedang melaksanakan sholat Jumat, kemudian orang-orang pada bubar dan tersisa ketika itu cuma 12 orang yang sedang mendengar khutbah Nabi SAW. Nabi khutbah, mereka pada bubar. Cuma gara-gara melihat unta yang datang dari negeri Syam yang lagi bawa barang dagangan. Tadi menunjukkan bahwasanya hadis ini tidaklah kuat, bertentangan juga jumlah 40 tadi, bertentangan dengan hadis Jabir yang sudah kita bahas di awal-awal pembahasan sholat Jumat. Nah, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
misalnya kita tidak boleh menyambut bagi imam yang menyampaikan nama Rasulullah. Baik. Perintah untuk diam sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Intinya yang pertama, tidak boleh ada obrolan. Tidak boleh ada obrolan antara jamaah dan jamaah. Yang boleh cuma obrolan antara imam dan jamaah. Imam negur jamaah boleh, jamaah betulkan imam boleh. Namun kalau sama jamaah tidak boleh. Bahkan Nabi SAW katakan, jika ada yang mengatakan kepada saudaranya, ansit, diamlah engkau. Untuk mengingkari orang yang ribut, dia suruh diam. Orang yang bilang kamu diam, ini malah dikatakan tidak ada Jumat untuknya. Kemudian di sini para ulama dalam hal yang lain berselisih pendapat tentang masalah jawab sholawat, tentang masalah jawab bersin, tentang masalah jawab salam. Misalnya ada yang datang di tengah-tengah imam untuk khutbah, kemudian dia nyalami kita, assalamualaikum, apakah kita perlu jawab dengan suara keras? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Begitu juga untuk ucapan amin saat doa, para ulama berbeda pendapat. Intinya yang lebih baik adalah tidak dengan suara yang keras ketika ingin menjawabnya. Ya, walaupun ada beda pendapat dalam masalah ini, baiknya tidak menjawab dengan suara yang keras atau lantang. Jadi cukup saja kalau ada sholawat kita ucapkan sholawatnya itu lirih, sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersin, ya dia yang bersin cukup alhamdulillah, lirih saja. Ya, biar tidak terjadi omongan ketika itu antara jamaah dan jamaah atau membuat gaduh, membuat ribut ketika itu. Ada lagi? Baik. Kalau mandinya sebelum sholat subuh, apakah dikatakan mandi? Para ulama yang membahas masalah mandi Jumat di sini dikatakan mandi Jumat itu berlaku setelah subuh itu masuk, fajar subuh itu terbit, sampai menjelang nanti Jumat itu dilaksanakan. Jadi tidak dari sebelum subuh. Sebelum subuh tidak masuk hitungan. Jadi setelah masuk subuh dulu, azan subuh, oh dia mandi, itu baru dikatakan untuk mandi Jumat. Namun lebih mepet ke waktu Jumat lebih bagus, karena memang tujuan mandi Jumat ini untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Karena yang hadir sholat Jumat itu orang banyak. Kalau lebih dekat ke waktu Jumat itu lebih baik. Namun kalau tidak bisa ya di pagi hari. Namun setelah masuk waktu subuh. Kalau mandi itu kalau kita setelah subuh ke pagi hari itu terus nanti kalau mau sholat Jumat itu harus mandi lagi atau yang sholat subuh lagi dihitung mandi. Kalau sudah yang di pagi hari sudah niatkan, ini saya niatkan mandi Jumat, ya maka sudah masuk. Namun kalau dia belum niatan cuma mandi biasa saja, guyur-guyur badannya saja dengan air, tidak masuk. Maka dia disunahkan lagi untuk mandi Jumat untuk sholat Jumat. Namun saya katakan tadi lebih mepet dengan waktu Jumat, lewat dengan waktu Jumatan lebih baik. Ya, karena apa tujuan mandi Jumat tadi? Di antaranya adalah untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Kalau dari pagi sama saja sudah keringatan sampai siang. Namun kalau dia mau pergi baru mau mandi Jumat, nah itu kan bau yang tidak enak itu baru hilang ketika itu. Ada lagi? Kalau saya itu ada dua azan. Di antara dua azan itu muadzin melakukan doa, memenuhi doa. Pendapat kita tidak ada tuntunannya. Intinya kalau itu dua kali azan, antara dua azan itu cuma ada sholat sunnah mutlak saja. Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan tidak ada amalan yang lain selain itu. Dan tidak ada amalan-amalan khusus maksudnya. Tidak ada amalan-amalan khusus ya seperti mengkhususkan doa atau mengkhususkan sholawatan, tidak ada. Yang cuma sekedar ketika itu untuk melakukan sholat sunnah sudah cukup. Atau dia diam ketika itu sambil nunggu imam itu naik mimbar. Karena kalau dua kali azan di negeri kita, antara azan pertama dan azan kedua biasanya waktunya singkat. Namun yang lebih tepat itu waktunya dibuat lama, itu lebih bagus. Ya artinya setengah jam lah sebelum waktu Jumat itu masuk atau sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan di azan pertama. Tujuannya biar ngumpulin orang dulu. Baru setelah itu orang ngumpul pas jam 12 misalnya ketetapannya, maka ketika itu baru azan kedua. Ya baiknya dibuat agak lama. Kalau di praktek di Saudi Arabia selain di Mekah atau Madinah itu biasanya
setengah jam lah atau 1 jam lah sebelum imam itu naik mimbar, dikumandangkan azan pertama. Ada lagi? Baik, itu saja yang bisa kami bahas untuk kesempatan kali. Mandi Jumat tata caranya sama seperti mandi besar. Awali dengan wudu, setelah itu mandi seperti kita mandi besar. Itu yang dianjurkan. Baik, itu saja yang bisa. Rum. Boleh nggak jadi campuran? Rum itu termasuk miras. Rum itu termasuk miras, alkohol kelas tinggi, ya sebagai pelezat lah, untuk menambah cita rasa. Kalau dia ditaruh di setelah kue itu jadi kemudian ditambahkan rum, jelas haram. Karena apa? Karena ketika itu bercampur miras dengan bercampur makanan yang halal. Berarti ketika itu ada miras walaupun 1 tetes tetap haram. Kaidahnya Nabi SAW itu katakan untuk alkohol, untuk khamar ketika diminum sedikit ya tetap haram. Ya kaidahnya kalau banyak itu memabukkan maka minum 1 tetes pun tetap haram. Saat banyak diminum itu mabuk, minum 1 tetes pun tetap haram. Namun ada rum, mereka kadang taruh di tengah-tengah ketika masak kue. Secara ilmu kimia ya, rum tadi sudah menguap. Kenapa? Karena titik didihnya lebih rendah daripada titik didih air. Sehingga misalnya baru di 80, rum tadi itu sudah hilang. Ya, kalau memang terjadi seperti itu, mungkin rum tadi itu hilang dari kue tadi. Namun yang pertama masalah, dia sudah beli rum. Rum ini adalah berarti membeli miras. Kemudian yang kedua, tetap ada kemungkinan rum itu ada dirasakan nanti ketika kue tersebut dinikmati. Maka baiknya rum tadi ditinggalkan. Iya, rum tadi ditinggalkan. Iya, tidak pakai sama sekali, itu lebih selamat. Ya, dan katakan saja itu bagian dari alkohol yang masuk miras. Demikian ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.